Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu para tenaga honorer ya, dan fresh graduate, dan para yang calon-calon untuk mengikuti seleksi CPNS maupun P3K. Ada informasi yang penting, yang menggembirakan ya dari Menpan RB, yang bocorkan kriteria honorer yang akan mendapatkan prioritas istimewa. Nah, siapa saja tenaga honorer ya yang akan mendapatkan prioritas istimewa dari Kemenpan RB ya, Azwar Anas ini sebagai calon CPNS maupun P3K yang diistimewakan. Untuk itu, simak video ini hingga selesai dan jangan lupa Bapak Ibu untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup WA lainnya. Mari kita simak bersama info selengkapnya dari channel Up to Date Mas Guru. Akan memberikan informasi ya yang menggembirakan. Mendekati seleksi CPNS dan P3K 2024, Menpan RB Anas bocorkan kriteria honorer yang mendapat prioritas istimewa. Nah, prioritas yang istimewa seperti apa? Mari kita simak bersama ya, Bapak Ibu. Diharapkan Bapak Ibu para tenaga honorer ya harus optimis karena seleksi untuk CPNS maupun P3K ini akan berlangsung diawali di bulan Agustus ini ya. Nah, silakan informasi selengkapnya bisa diupdate ya di channel Up to Date Mas Guru. Baik, mari kita simak informasi selengkapnya. Dari Klik Pendidikan, seleksi CPNS dan P3K selalu menjadi momen yang dinantikan oleh banyak pencari kerja di Indonesia, ya tak terkecuali bagi honorer. Menimbulkan antusias yang tinggi ya di kalangan pelamar, khususnya bagi para pencari kerja ataupun para tenaga honorer ya yang tentu saja mempersiapkan diri untuk mengikuti CPNS maupun P3K di tahun 2024 ini. Nah, dengan menimbulkan antusiasme ya tinggi di kalangan pelamar, khususnya bagi honorer, seleksi CPNS dan P3K 2024 kembali digelar Menpan RB Anas ya pada tahun ini. Menpan RB Anas pada pengadaan seleksi CPNS dan P3K 2024 ini memberi prioritas. Nah, ini ya, prioritas bagi para tenaga honorer atau tenaga non ASN ya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas pada Jumat 17 Mei 2024 yang lalu usai rapat kerja bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN di Jakarta ya. Berdasarkan informasi dari laman Kementerian Pan RB, berikut adalah kriteria tenaga honorer yang mendapat prioritas pada seleksi CPNS pada 2024 ini. Nah, inilah tenaga honorer yang mendapat prioritas seleksi CPNS dan P3K 2024. 1. Masa kerja. Salah satu kriteria utama yang akan menjadi perhatian adalah masa kerja tenaga honorer. Semakin lama pengalaman kerja seseorang sebagai pegawai honorer, semakin besar peluangnya untuk lolos seleksi. 2.
Kualifikasi pendidikan. Selain masa kerja, kualifikasi pendidikan juga akan menjadi pertimbangan penting dalam seleksi CPNS dan P3K 2024. Pelamar yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan akan lebih diutamakan. Oleh karena itu, para tenaga honorer perlu memastikan bahwa kualifikasi pendidikan mereka memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 3. Usia. Usia pelamar khususnya honorer juga menjadi salah satu kriteria yang akan diperhatikan dalam seleksi. Umumnya honorer dengan usia yang lebih muda akan memiliki peluang yang lebih besar untuk lolos seleksi ya. Namun tenaga honorer yang sudah berusia di atas 35 tahun atau lebih tetap akan mendapatkan prioritas istimewa untuk proses seleksi. 4. Surat keputusan pengangkatan. Surat keputusan pengangkatan dari PPK ya atau pejabat pembina kepegawaian setempat menjadi pertimbangan Menpan RB Anas ya pada seleksi CPNS dan P3K 2024. Surat ini ya, surat pengangkatan ini biasanya diterbitkan ya sebelum adanya atau sebelum diundangkannya larangan terkait pengangkatan tenaga honorer oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN maupun Surat Edaran Menteri Pan RB. Yang kelima adalah SPTJM atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. Surat ini dibuat tenaga honorer sejak diangkat sebagai tenaga honorer dan telah melaksanakan tugas secara nyata dan sah terus-menerus. SPTJM memuat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga honorer telah menunjukkan disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi. Surat ini atau SPTJM ini ya memastikan kebenaran dan keabsahan data tenaga honorer yang ditandatangani oleh PPK atau pejabat pembina kepegawaian. Seleksi CPNS dan P3K 2024 yang direncanakan dibuka pada Juli-Agustus ini akan menjadi ajang yang sangat kompetitif terutama bagi pelamar dengan status honorer. Namun dengan informasi mengenai kriteria prioritas yang telah diungkap oleh Menpan RB, para pelamar honorer dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memaksimalkan peluang mereka ya. Persiapan yang matang dan pemahaman yang komprehensif akan menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi seleksi CPNS dan P3K tahun 2024 ini. Jadi demikian ya Bapak Ibu para tenaga honorer, harus optimis karena ini sudah ada lampu hijau ya untuk para tenaga honorer untuk mendapatkan prioritas ya di dalam penerimaan CPNS maupun P3K 2024 ini. Jadi Bapak Ibu jangan takut bersaing dengan yang masih fresh graduate ya. Tentu saja ini pemerintah ya dalam hal ini Kementerian Pan RB sudah mempertimbangkan dan memprioritaskan untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya dan dukung channel Up to Date Mas Guru dan ikuti informasi-informasi terbarunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.